Faqala alladzina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, lan nu'mina, kami tidak akan beriman. Di kalimat lan itu menunjukkan tidak akan. Nu'mina, kami percaya. Bihadzal Qur'an, kepada Al-Qur'an ini. Wala billadzi baina yadayhi, dan tidak akan percaya pada yang diantaranya, artinya diantara kitab-kitab yang terdahulu, yakni wahyu Allah kepada para nabi, para rasul yang lebih dulu dari Nabi Muhammad. Artinya tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Taurat, kepada Injil, pada Zabur, apapun yang disampaikan oleh kitab-kitab Allah itu mereka tetap tidak percaya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu hanya sebagai cemoohan kepada Nabi Muhammad. Tidak akan percaya. Ya, karena apa? Karena hati mereka sudah tertutup, sudah terkunci. Jadi hati mereka sudah terpatrai. Akalnya pun sudah tidak mau berpikir. Jadi mereka diberi peringatan, ancaman, mereka tidak akan percaya. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam yu'minu. Begitulah orang kafir. Kalimat kafir itu dari kafara, artinya tertutup. Kalau petani Arab menanam gandum, itu dilubangi dulu, kemudian bijinya dimasukkan, ditutup. Itu asal arti kafir. Kalau yang tertutup hati, ya sudah, tidak akan mau menerima apapun, baik itu wahyu Allah ataupun nasihat yang lain. Walau taro, dan sekiranya kamu mengetahui, idzil zalimuna, bahwa orang-orang yang zalim itu mauqufuna, berdiri, inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka, yarji'u ba'duhum ila ba'din, masing-masing kembali atau berkata pada sebagian yang lain dengan ucapan. Artinya ketika dihisab oleh Allah, orang-orang kafir itu yang tadinya memang tidak percaya, mereka menjadi bingung atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Allah dalam catatan amal mereka. Jadi ngomong kepada yang satu dengan yang lain, apa benar itu? Masih tidak percaya. Yaqulul ladzina stud'ifu, berkatalah orang-orang yang dianggap lemah, lil ladzina istakbaru, kepada orang-orang yang merasa besar, ya sombong ya. Laula antum, kalau sekiranya bukan karena kamu,
lakunna mu'minin, pasti aku menjadi orang yang beriman. Jadi mereka menyesal atas mereka tidak beriman dengan alasan para pembesar itu yang sombong selalu menekan agar tidak beriman. Ini perkataan dari orang yang diperlemah tadi. Orang-orang yang sombong dari umat Nabi Muhammad yang kafir, mereka mengatakan begitu. Dia memaksa, sehingga orang-orang yang ditekan itu mengatakan, kalau sekiranya kamu tidak menekan saya untuk kafir, pasti aku sudah menjadi orang yang beriman. Jadi sejak dulu dalam sejarah manusia, orang-orang yang merasa kuat, merasa sombong, itu selalu yang tidak beriman, selalu mengajak orang-orang lain untuk kafir karena merasa punya kekuatan. Fir'aun begitu, merasa lebih kuat, lebih jaya, selalu menekan Bani Israel untuk kufur, yakni menyembah Fir'aun. Begitulah keadaan umat-umat yang lain. Qala alladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu anahnu sadadnakum anil huda ba'da idz ja'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang sombong yang punya kekuatan itu berkata lil ladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang diperlemah, orang-orang yang ditindas. Anahnu sadadnakum, anahnu apakah kami, sadadnakum menghalang-halangi kamu, anil huda dari petunjuk Allah, ba'da setelah idz ja'akum datang kepada kamu, bal kuntum mujrimin bahkan kamu tetap durhaka. Jadi orang-orang ketika di hadapan Allah, orang-orang yang lemah disebabkan dia kafir karena tekanan dari orang yang merasa besar. Tapi mereka balik kata di hadapan Allah, apakah kami menghalang-halangi kamu dari petunjuk Allah? Ba'da idz ja'akum, bahkan telah datang kepada kamu ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi, oleh Rasul, tetapi kamu tetap durhaka. Jadi orang yang sombong, orang yang punya kuasa, ya selalu ada alasan. Telah datang kepada kamu para nabi dan rasul, dan kamu diberi akal dan pikiran. Kenapa kamu tidak mau berpikir kok tetap melakukan perbuatan durhaka? Begitulah kalau orang sudah berkuasa dan bersifat istikbar, ya, bersifat sombong. Jadi tidak merasa
di hadapan Allah kalau yang menyebabkan kekafiran dengan paksaan dari penguasa itu, tapi dia mengingkari. Saya tidak pernah menghalang-halangi untuk mendapat petunjuk Allah.